Halo Sobat Dunia, kembali lagi bersama Ritme Dunia. Kali ini Ritme Dunia akan berbagi informasi dengan kalian tentang visi dan misi 3 capres dan cawapres yang akan bertanding di pilihan presiden di 2024 nanti nih. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Dilansir dari Narasi TV, berikut visi dan misi 3 capres dan cawapres yang akan bertanding di 2024 nanti. Yang pertama adalah pasangan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang pertama adalah menuju Indonesia unggul gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Yang pertama adalah mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Untuk bagian yang pertama adalah kesehatan jiwa dan raga. 1 desa, 1 puskesmas, layanan konsul keliling, ibu sehat, anak sehat, penguatan kesehatan mental, perluasan dan kemudahan layanan kesehatan. Yang kedua adalah pendidikan berkualitas. Wajib belajar 12 tahun gratis pintar tanpa biaya. 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Guru dan dosen sejahtera berkualitas dan kompeten. Sejajar negara maju, integritas pendidikan dan pelatihan vokasi dunia usaha. Negara hadir dan perlindungan sosial adaptif. Tingkat kemiskinan 2,5% dan kemiskinan ekstrim 0%. PK baru. Negara hadir dan perlindungan sosial adaptif. Tingkat kemiskinan 2,5% dan kemiskinan ekstrim 0%. PKH 15 juta keluarga penerima manfaat. Cukup pakai NIK, penguatan 1 sistem data Indonesia. Dana abadi kesejahteraan sosial. Yang keempat adalah budaya maju dan sportif. Berkepribadian nasional, seni budaya Indonesia kebanggaan dunia, seniman aman nyaman, budayawan berkarya, atlet sejahtera prestasi mendunia, 1 desa dan 1 lapangan. Yang kelima adalah perempuan maju dan anak sejahtera. Kartini maju, jaga teman, memperbanyak tempat penitipan anak. Untuk yang kedua adalah penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi. Riset dan inovasi sebagai fondasi, lipatan gandaan anggaran riset dan inovasi, membangun ekosistem riset dan inovasi, lompatan menjemput kemajuan, GD Project dan beasiswa yang masif dan terarah. Yang ketiga adalah mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Dalam bagian ekonomi ini meliputi ekonomi unggul berdaya saing, yaitu cepat kerja 17 juta lapangan kerja baru, mudah berusaha, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7%, percepatan penyelesaian IKN, Made in Indonesia, industrialisasi 5. Karena semua ada di kita, ekonomi kreatif makin melaju, Indonesia tujuan utama pariwisata dunia, fiskal tangguh, infrastruktur dan seimpul konektivitas Indonesia, dan logistik murah. Di bagian pangan yaitu meliputi pangan terjamin, terjaga, terjangkau, dan terdiversifikasi, alutsista modern dan hubungan sarana prasarana, industri pangan berkelanjutan, lahan subur untuk petani, peternak, dan nelayan sejahtera. Selanjutnya, untuk bagian Indonesia pusat ekonomi syariah dan industri halal yang meliputi yaitu pusat industri keuangan syariah dan pusat industri halal global. Yang keempat adalah mempercepat pemerataan dan pembangunan ekonomi. Di bagian ini meliputi yaitu pembangunan adil dan merata, yaitu desa naik kelas, koperasi kemitraan sebagai corak perekonomian nasional, gandakan dan garap pasar bersih, 4T terintegritas yaitu tempat tinggal, tempat kerja, trotoar, dan transportasi publik. Selanjutnya yaitu desa kota tumbuh bersama, reforma agraria tuntas, kebijakan fiskal, pembangunan asimetris untuk Papua.
masyarakat hukum adat sejahtera, perbatasan, dan 3T sebagai koridor strategis. Anak muda berusaha. Selanjutnya untuk pembangunan adil dan merata yaitu rumah kita 10 juta hunian, buruh sejahtera, lansia bahagia, disabilitas maju dan produktif, dan kampung sehat. Untuk yang kelima yaitu mempercepat pembangunan sistem digital nasional, pembangunan ekonomi, yaitu meliputi infrastruktur digital hebat dan SDM digital andal. Ekosistem digital berdaya sains yaitu data aman, dukung rintisan usaha digital startup, regulasi platform digital yang berkeadilan, kemandirian industri digital, dan digital berdaulat. Yang keenam adalah mempercepat perwujudan lingkungan hidup dan berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Yang keenam ini meliputi lingkungan hidup berkelanjutan, yaitu meliputi kurangi emisi gas rumah kaca, harmoni hutan dan keseimbangan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi iklim, penerapan dari ESG, kadar iklim atau kampung sadar iklim. Selanjutnya yaitu ekonomi hijau, meliputi transisi energi, desa mandiri energi, limbah jadi berkah, dan ekonomi sirkular. Dan yang ketiga adalah ekonomi biru, meliputi tata kelola laut dan inklusi berkelanjutan, akselerasi 11 potensi maritim, penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi, perikanan budidaya dan berkelanjutan, maritim unggul, industri maritim jaya, wisata maritim mendunia, dan mengatasi pencemaran laut. Yang nomor 7 adalah mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum, dan berkeadilan keamanan yang profesional, yaitu meliputi demokrasi substantif, menjamin kebebasan sipil, galang supremasi sipil, gerak pemerataan lembaga politik, kemerdekaan pers dan media. Yang kedua adalah pemerintah yang bersih dan tulus melayani rakyat, yaitu lapor presiden, nomor pelayanan publik, nomor darurat nasional, digitalisasi pemerintah, dan ASN sejahtera. Yang ketiga adalah hukum adil untuk semua, yaitu membasmi korupsi, keadilan restoratif, supremasi hukum progresif dan menjamin HAM, pelanggaran HAM diselesaikan, dan legislasi partisipasif. Bagian yang keempat adalah polisi profesional terpercaya, yaitu meliputi kesesuaian tindakan hukum, kepatuhan terhadap standar HAM, tanggap terhadap kebutuhan warga biasa, dan bayangkara sejahtera. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Yang ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah berperan sentral dalam menata dunia baru, yaitu koeksistensi geopolitik progresif, perjanjian internasional 100% untuk kepentingan nasional, kedutaan besar ujung tombak pelayanan WNI. Yang kedua adalah kedaulatan NKRI dengan sistem pertahanan 5.0, yaitu meliputi modernisasi pertahanan sakti, prajurit sejahtera, industri pertahanan keamanan kelas dunia, benteng pertahanan Nusantara, dan perisai cyber Nusantara. Nah, itu tadi adalah visi dan misi dari calon presiden Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, untuk pasangan yang selanjutnya adalah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pasangan Prabowo dan Gibran mengusung visi yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2024. Misi yang diusung Prabowo dan Gibran adalah yang pertama memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan biru, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Selanjutnya adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, memperkuat reformasi politik, hukum birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, 17 program prioritas dari Prabowo dan Gibran adalah mencapai swasembada pangan, energi, dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, reformasi politik, birokrasi, pencegahan pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan, pencegahan dan pemberantasan narkoba, menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan kesediaan obat untuk rakyat, penguatan pendidikan sains teknologi serta digitalisasi, penguatan pertahanan dan keamanan negara, pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif, penguatan kesetaraan gender, pelindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Menjamin pelestarian lingkungan hidup, menjamin ketersediaan pupuk, benih, pestisida langsung ke petani, menjamin rumah murah, sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan, melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, pembangunan ibu kota Nusantara, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi, memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah, pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Selanjutnya adalah 8 program hasil terbaik cepat, memberi makan siang susu gratis di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun, dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Nah, untuk penutupan visi yang terakhir adalah melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut, meningkatkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pejabat negara, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, menyediakan rumah murah bersanitasi baik yang membutuhkan, dan yang terakhir mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto PDB yang ke 23%. Untuk selanjutnya adalah pasangan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Visi misi yang diusung oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah yang pertama, kemandirian pangan, kemudahan akses hunian, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Lalu yang kedua adalah ada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pemerataan ekonomi, kesetaraan akses bagi perempuan dan kelompok rentan untuk berkarya, kebijakan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan dan pemerataan, kebijakan moneter yang mendukung stabilitas makroekonomi, sektor keuangan yang tangguh dan efisien, kelembagaan keuangan negara, iklim investasi dan kemudahan berusaha, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan jaringan logistik, ekonomi maritim dan kelautan, sumber daya alam dan berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif, ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, reposisi peran BUMN, koperasi serta UMKM, dan ekonomi keuangan syariah. Misi yang ketiga adalah penguatan tata kelola lingkungan hidup, pemanfaatan energi baru terbarukan, ekonomi hijau, adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim, polusi udara, air dan sampah, hutan, keanekaragaman hayati, ketahanan terhadap bencana alam, dan kolaborasi pemangku kepentingan lingkungan. Misi yang keempat adalah kota yang maju yang berdaya saing, desa yang mandiri dan sejahtera, reforma agraria,
pembangunan regional dan metropolitan, pembangunan kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman. Misi yang kelima adalah layanan kesehatan tanpa diskriminasi yang andal dan efisien, jaminan kesehatan nasional yang andal, akses pendidikan berkeadilan, kualitas dan kesejahteraan guru beserta tenaga pendidikan, institusi pendidikan berbasis agama, keterjangkauan biaya pendidikan tinggi, kesejahteraan ibu, bayi, dan tumbuh kembang anak, kesehatan mental rakyat, tata kelola negara, kesehatan, pendidikan vokasi lulusan budaya saing, pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, ekosistem pendidikan yang berpusat pada anak, pola hidup sehat dan lingkungan sehat, kesiapan dan daya tahan terhadap pandemi, rakyat yang menghargai perbedaan dan aktif merawat persatuan, ketersediaan obat dan vaksin yang terjangkau, dan karakter yang bermartabat manusia kebudayaan nasional kuat sebagai jati diri bangsa. Misi yang keenam adalah memuliakan ibu, kesejahteraan keluarga, anak sehat, cerdas dan bahagia, dan pendidikan keluarga. Misi yang ketujuh adalah diplomasi ekonomi, politik luar negeri berlandaskan keadilan dan kemajuan, brand Indonesia sebagai soft power yang dikenal dunia, diplomasi oleh dan untuk rakyat, ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial, tentara nasional Indonesia, adaptif dan kompeten terhadap ancaman baru non-tradisional. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir adalah sistem hukum adil yang transparan dan mengayomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, birokrasi yang profesional dan melayani, ekonomi daerah yang paripurna, kepolisian Republik Indonesia, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Nah, itu tadi adalah visi dan misi dari ketiga capres dan cawapres yang akan bertanding di pemilu 2024 nanti sobat dunia. Kalian pilih yang mana nih? Jangan salah pilih ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dan ketemu lagi. Tetap dalam ritme dunia.